Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, dari dulu sampai nanti termasuk sekarang sama saja. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sabda Tuhan pedoman hidup kita. Mari kita memfokuskan apa yang disabdakan oleh Tuhan. Yang pertama yaitu di dalam bacaan pertama kita diingatkan, jangan mengkoyak baju tapi koyakkan hatimu. Kita memasuki masa Prapaskah. Yang pertama-tama menjadi perhatian, menjadi fokus kita adalah hati. Karena segala sesuatu itu memang meluap dari hati. Apa yang harus dicanangkan dalam hati? Berkaitan dengan salib abu yang nanti kita terima bersama. Di awal kita sudah dibantu dengan lagu pembukaan yang ada kata apa tadi? Hanya debulah aku. Kita canangkan dalam hati. Kita adalah debu. Kita adalah abu. Kita adalah tanah. Dengan itu mas diungkapkan bahwa kita ini orang-orang yang masih memerlukan belas kasih Tuhan. Kita bukan orang yang hebat. Kita adalah orang yang tidak sempurna, yang banyak kekurangan. Kita memang dipanggil supaya sempurna seperti Bapamu di surga, sempurna adanya. Dan kalau kesempurnaan ini menjadi tolak ukur, maka kita jauh, bahkan amat sangat jauh. Kita adalah debu. Kita adalah abu. Kita adalah tanah. Kita adalah sosok yang hina, yang lemah, yang masih memerlukan peningkatan banyak. Inilah makna dari menerima salib abu. Jadi menerima salib abu berarti di dalam hati memang tertanam, saya lemah, saya jauh dari sempurna, dan saya masih harus berjuang untuk menjadi lebih baik. Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika salib abu kita terima, kata-kata yang terucap adalah bertobatlah dan percayalah pada Injil. Bertobat itu berarti peningkatan kualitas, peningkatan mutu. Kalau bertobat kita pahami seperti ini, maka sebenarnya siapapun punya kewajiban, siapapun dipanggil untuk meningkatkan mutu. Kalau yang merasa diri sudah baik, tetap harus meningkatkan supaya menjadi lebih baik. Kalau kurang baik, maka juga dipanggil untuk meningkatkan mutu supaya menjadi baik. Kita bersyukur karena di masyarakat kita itu mempunyai kalimat yang bagus, yang berbunyi hari ini lebih baik dari kemarin, besok lebih baik dari hari ini. Ini memperlihatkan bahwa hidup waktu itu harus untuk berjalan, tapi bukan berjalan mendatar, bukan berjalan menurun, tetapi berjalan naik. Hari ini lebih baik dibandingkan kemarin, besok lebih baik dibandingkan hari ini. Bertobat berarti terus meningkat mutunya. Ini yang kita usahakan tertanam dalam hati. Masa Prapaskah harus untuk meningkatkan mutu hidup, sikap hidup. Lalu di samping kata bertobatlah, ketika kita menerima abu juga ada kalimat percayalah pada Injil. Bagaimana caranya supaya
Hidup itu meningkat mutunya. Caranya sederhana. Caranya yaitu percaya pada Injil. Yang percaya itu yang seperti apa? Kita bisa melihat kitab suci. Abraham itu bapak orang beriman. Abraham bisa menjadi contoh bagi kita. Inilah orang yang percaya. Abraham itu sudah hidup mapan. Boleh dibilang hidupnya sudah terjamin. Tapi Allah berkata kepada Abraham, kamu harus pergi ke tanah terjanji yang aku tunjukkan. Abraham tidak tahu di mana itu. Kalau saya dari Sukamulya disuruh pergi ke Cigugur, saya tahu tempatnya. Kalau saya di Cigugur disuruh ke Sukamulya, saya tahu tempatnya. Tapi ini Allah meminta Abraham, pergilah ke tanah terjanji yang aku tunjukkan. Dan Abraham belum tahu itu. Tapi karena percaya, meskipun belum tahu, Abraham melaksanakan. Abraham mau melaksanakan karena percaya, bukan karena sudah tahu. Jadi percaya itu terkadang mau melakukan juga meskipun belum tahu. Saudara sekalian terkasih, kita bersyukur karena sabda Tuhan, Injil itu begitu dekat dengan kita. Dan Injil membantu kita untuk meningkatkan mutu hidup. Bertobatlah, caranya percayalah pada Injil. Sederhana. Maka harus tertanam dalam hati. Tidak ada cara lain supaya mutu hidup, supaya sikap hidup menjadi baik, harus tertanam dalam hati. Saya harus berniat betul untuk semakin dekat dengan Injil, semakin dekat dengan sabda Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Syukur di keluarga-keluarga ada Injil. Syukur di HP-HP itu ada orang yang sering mengirim Injil. Syukur bahwa kita juga mau berbagi Injil kepada yang lain. Injil sabda Tuhan di zaman sekarang ini begitu dekat. Kita harus mencamkan dalam hati. Di masa Prapaskah ini jangan sia-siakan sabda Tuhan, Injil yang adalah pedoman untuk meningkatkan mutu hidup, yang adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jangan disia-siakan. Maka alangkah bagusnya kalau juga tertanam dalam hati. Yuk kita saling berbagi sikap terhadap Injil. Bertobatlah dan percayalah pada Injil. Percaya pada Injil, ini sebuah sikap. Bukan hanya Injil, tapi percaya pada Injil, ini sebuah sikap. Saya sering berdoa supaya alat komunikasi, supaya kesempatan berkomunikasi juga digunakan untuk saling berkomunikasi, untuk saling berbagi mengenai sikap terhadap Injil, sikap terhadap Tuhan. Ruangan ini sangat terang. Karena apa? Karena ada banyak lampu yang menyala. Lalu kemudian matahari juga sudah menarik selimutnya untuk bangun. Semakin banyak cahayanya, semakin terang. Semakin banyak orang yang mau berbicara, mau berkomunikasi, mau berbagi tentang pengalaman sikap terhadap Injil, semakin menyuburkan munculnya buah-buah Prapaskah. Bertobatlah
dan percayalah pada Injil harus tertanam dalam hati. Tuhan memberkati. Pujilah